Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam segala kebaikan Kristus. Mari anak-anakku, dimanapun engkau berada, dari manapun asal sekolahmu, dan seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, kita akan menyiapkan piring hati kita, dan sebelumnya kita akan berdoa dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kembali kami akan siap dikenyangkan oleh firman-Mu. Bapa, inilah piring hati kami, kenyangkan hidup kami dengan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu tidak akan lenyap ketika dunia ini lenyap. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Urapi Miss Grace, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, setiap kami yang belajar memperhatikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabatku, seluruh keluarga besar SKBB. Kasih Tuhan selalu ada di dalam hidup kita, bahkan sampai kesudahan zaman. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kalau tema firman Tuhan dalam minggu ini berjudul dunia ini sudah tua, ya. Lalu kita mendengar bagaimana Tuhan akan datang kembali, yang orang dunia katakan itu hari kiamat. Hari yang menakutkan, tetapi hari yang menggembirakan, merupakan hari yang berbahagia bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus dan setia. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi setia melakukan kehendak-Nya. Dan kemudian ya, kita mau hidup berjaga-jaga begitu ya. Kita tidak mau hidup sembarangan. Kita tidak mau hidup semau kita ya. Karena apa? Karena kita memperhatikan apa tanda-tanda kedatangannya. Banyak tanda-tandanya sebelum kita perhatikan. Ada peperangan, ada gempa bumi, ada kelaparan, keegoisan, orang kasih seseorang akan satu sama lain berkurang. Dan hari ini firman Tuhan berjudul, bila namaku dipanggil, aku ada. Ada lagunya itu. Bila namaku dipanggil ku ada, ya. Pasti Opung tahu, Mama Papa tahu lagu ini. Kita akan baca dulu firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17 ayat ke-34 dan sampai 36. Lukas pasal 17 ayat ke-34 sampai ke-36. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang. Ya, mengilang itu menggiling tepung ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa sih ini maksudnya? Ini adalah hari kedatangan Kristus. Dikatakan pada malam itu. Kenapa? Oh, berarti Tuhan Yesus akan datang malam-malam. Kita nggak pernah tahu. Tetapi perumpamaan malam adalah berbicara bahwa kedatangan Tuhan ketika orang sedang terlelap tidur rohaninya. Ya, sebab itu jangan terlelap tidur rohaninya. Harus dalam keadaan berjaga-jaga. Kalau orang tidur tidak berjaga-jaga. Ada dua orang lagi tidur, yang satu diangkat, yang satu tidak. Ada dua orang lagi bersama-sama bekerja, satu diangkat, satu enggak. Ada dua orang lagi di ladang, satu diangkat, enggak dia, yang satu tidak diangkat. Apakah Tuhan pilih kasih? Kenapa enggak dua-duanya? Ini berbicara bahwa enggak semua orang
Ya, nggak semua orang yang meskipun saudara, meskipun satu keluarga bisa diangkat. Kenapa? Apakah kuotanya terbatas? Seperti kereta begitu, seperti pesawat? Bukan. Karena artinya setiap orang kalau percaya kepada Kristus tidak bisa bergantung kepada orang lain, kepada iman orang lain. Kalau kamu nggak apa-apa deh, mama saya, papa saya berdoa kok buat saya nggak sungguh-sungguh, nggak apa-apa, pasti saya juga akan masuk ke sorga. Nggak bisa. Ke sorga itu harus punya tiket masing-masing. Nggak bisa satu tiket untuk 2 orang. Tiketnya satu tiket hanya untuk 1 orang. Jadi nggak bisa. Bagaimana untuk mendapat tiketnya? Engkau harus hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nggak bisa hanya sekedar menjadi orang Kristen. Sungguh-sungguh, apakah apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, kemana hidupmu melangkah, apa yang engkau pikirkan, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Hari lepas hari kita harus makin cocok dengan firman Tuhan. Ya, kemudian kita mau lihat lagi nih, Wahyu 20 ayat yang ke-15. Kita lihat, Wahyu 20 ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Artinya apa? Jadi waktu kedatangan Tuhan, kita tahu ada hari penghakiman tua, muda, besar, kecil katanya, ya. Orang-orang mati akan dihakimi begitu. Kemudian apa yang terjadi? Namanya dilihat. Ada nggak tuh di dalam kitab? Dipanggil misalnya Grace, ya. Nah, nama saya ada. Grace yang mana nih? Wah, nggak boleh salah. Banyak Grace, jutaan Grace di dunia. Ya, jutaan yang namanya Ucok, jutaan yang namanya Nani, jutaan yang namanya Tony, jutaan yang namanya Siti, jutaan yang namanya siapa lagi? Ya, macam-macam. Yonas misalnya. Banyak sekali. Tetapi Tuhan tidak akan pernah salah panggil. Karena yang dicatat namanya itu sesuai dengan perbuatan kita. Ya. Mari anak-anakku semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau nama kita dipanggil. Ya. Jangan kita berharap, kita pikir, wah pasti nama saya dipanggil, ternyata saya tidak ada. Nama saya tidak dipanggil di situ. Mari perhatikan hidupmu. Berhati-hati, berjaga-jaga. Katanya ada 2 orang bersama-sama, belum tentu dua-duanya sama bisa masuk ke dalam sorga. Harus masing-masing bersungguh-sungguh, ya. Harus bersungguh-sungguh begitu. Nggak boleh wah imannya bergantung sama orang lain, ya. Kita harus perhatikan hidup kita. Jangan kita hidup sembarangan seperti orang dunia, ya. Harus berjaga-jaga karena waktunya itu seperti apa? Seperti pencuri kata Tuhan, ya. Seperti pencuri kedatangan Tuhan. Katanya kan ada nabi palsu dan segala macam begitu. Tetapi bukan itu saja. Seperti pencuri katanya, nggak ada yang tahu waktunya kapan. Pencuri kalau datang kan nggak bilang-bilang. Kalau bilang-bilang bukan mencuri, ya. Mari anak-anakku, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita hidup nyantai, ya. Kita tidak berjaga-jaga. Kita baca di dalam Matius pasal 24 ayat 42, ya. Matius 24 ayat ke-42. Ya, saya baca dari ayat 40 deh. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, berjaga-jaga. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Ya, kalau ada pendeta, ada nabi, ada siapapun yang bilang Tuhan ngomong sama saya datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Alkitab mencatat tidak ada satupun yang tahu cuman Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri. Ya, nggak pernah tahu kapan. Kalau begitu gimana? Kalau tanda-tandanya sudah digenapi, dan tanda yang terakhir ingat gak? Apabila berita Injil sudah diberitakan kepada semua orang. Kita kan nggak tahu, nggak dicatat. Tinggal 2 orang lagi loh, nggak ada catatannya.
Makanya Tuhan kirim para penginjil masuk ke hutan-hutan, masuk ke wilayah-wilayah yang terujung sekalipun, terpelosok sekalipun. Baik lewat anak-anak Tuhan, baik lewat hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil Tuhan. Martir-martir. Apa martir-martir? Orang yang disiksa bahkan dibunuh karena nama Kristus, karena dia memberitakan Kristus. Injil diberitakan terus. Ya. Sampai semua orang dengar. Terserah mau terima apa enggak, pokoknya udah dengar. Supaya apa? Adil. Dikasih pilihan. Kalau nggak mau terima ya salah sendiri. Kalau semua orang sudah dengar, di situ kedatangan Tuhan. Dan kita nggak pernah tahu. Mari berjaga-jaga. Biar kalau nama kita dipanggil, kita ada di situ. Ya, kita berdiri karena kita tahu nama kita dipanggil. Nama kita tertulis di buku kehidupan. Mari kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami sudah mendengar firman-Mu dalam 3 hari ini, dalam 1 minggu ini. Bagaimana Tuhan mau setiap kami selamat. Tuhan mau kami tidak ketinggalan. Kami menjadi orang yang diangkat ke awan-awan ketika Tuhan datang. Kami tertulis nama kami di dalam kitab kehidupan. Tolong kami ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk hidup taat. Mampukan kami hidup bertobat. Mampukan kami hidup di dalam pertobatan yang benar, yang setia. Jangan kami merasa kalau kami sudah menjadi anggota gereja, kami sudah menjadi orang Kristen, lalu kami pasti masuk ke sorga. Sedangkan hidup kami masih tetap hidup menurut Sodom dan Gomora. Ampuni kami ya Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah. Roh pertobatan bekerjalah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak mau tertinggal apabila Tuhan datang kelak. Kami tidak mau Tuhan nama kami tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Meskipun kami masih kecil. Mampukan kami hidup kudus, hidup benar. Berbicaralah kepada kami Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, agar kami hidup berjaga-jaga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku, para kerabat dan sahabatku, seluruh keluarga besar SKBB, kita rindu ketika Tuhan menyebut nama kita. Kita ada. Nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Kita menjadi orang-orang yang diangkat. Ya, hari pengangkatan itu kita mau hidup berjaga-jaga. Sampai bertemu di hari Senin, Tuhan Yesus memberkati.